Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang kali ini adalah berjudul Pendapat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad tentang jihad. Ini adalah merupakan sebuah kajian saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita lanjutkan kajian kita bagaimana Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mengartikan kata jihad itu. Jadi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu mengartikan kata jihad itu adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, salah satu perlawanan terhadap ajaran Islam yang dilancarkan oleh para misionaris Kristen itu karena Islam dianggap disebarkan dengan pedang. Jadi para misionaris Kristen itu mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa Islam itu disiarkan atau disebarluaskan dengan pedang. Lalu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad harus menjawab ini seperti yang ditulisnya, seperti yang telah ditulis oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Yang pertama, sebagian misionaris Kristen abad ini melawan ajaran agama Islam karena kesalahannya menganggap bahwa ajaran Islam itu disebarluaskan dengan kekuatan pedang atau dengan kekuatan senjata atau dengan kekerasan. Sayangnya kritik-kritik tersebut itu tidaklah didasari oleh ajaran-ajaran Quran suci yang mengatakan, Quran suci mengatakan tidak ada paksaan di dalam agama Islam itu. Dan lawanlah orang-orang Kristen dengan bijaksana dan hubungan yang baik, tidak dengan kekerasan, serta orang-orang beriman adalah orang-orang yang dapat menahan kemarahannya. Mereka memaafkan orang-orang yang menyerangnya dan tidak menjawab dengan cara yang salah. Tidak menjawabnya dengan cara yang salah. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan nilai-nilai tersebut di atas tadi itu dapat memerintahkan untuk membunuh atau merampas harta milik dan mengusir orang-orang dari rumahnya? Pandangan para pemuka agama yang bodoh lah yang berpendapat
sedemikian itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak membiarkan kebenaran terbuang dengan sia-sia, maka mengirim hambanya yang rendah pada zaman ini untuk menghilangkan fitnah tentang jihad dalam Islam dan menunjukkan bahwa ajaran Islam tidaklah tergantung pada kekuatan, tidak tergantung pada kekuatan dan pedang. Islam menyuruh hati manusia dengan kekuatan spiritualnya. Jadi tidaklah adil untuk menyamakan jihad dengan ancaman. Terdapat di dalam kitab Majmu' al-Istiharat volume 2 catatan kaki halaman 125 sampai dengan halaman 127. Yang kedua, pemerintah sangat terkesan akan kesetiaan orang-orang Muslim di India karena orang-orang Inggris yang tidak mengetahui tentang Islam, khususnya Dr. Hunter, Ketua Komisi Pendidikan, dalam bukunya mengatakan bahwa orang-orang Muslim bukanlah orang-orang yang mengharapkan keberhasilan pemerintahan kolonial Inggris dan menganggap berjihad dengan pedang adalah wajib. Terdapat di dalam kitab Barahini Ahmadiyah bab Romawi 3 halaman 68. Yang kedua, karena pendapat tentang jihad yang disebarluaskan itu berlawanan dengan Quran suci, maka perlu dijelaskan di sini untuk membenarkan makna jihad tersebut itu. Yang pertama, haruslah diingat bahwa konsep di dalam pikiran ulama yang sekarang ini dan cara para ulama menjelaskan permasalahan jihad kepada masyarakat jelas tidak benar. Akibatnya para ulama tersebut membuat masyarakat mempunyai karakteristik seperti binatang dengan khotbahnya yang berapi-api. Mereka menghilangkan nilai-nilai baik kemanusiaan. Jadi apabila terjadi hal-hal yang demikian itu, maka saya mengetahui dengan pasti bahwa dosa dari semua pembunuhan keji dilakukan oleh orang-orang yang bodoh dan bersemangat, yang tidak menyadari mengapa ajaran Islam harus berperang pada zaman dahulu itu. Pada ulama tersebutlah yang, saya ulangi lagi, para ulama tersebutlah yang harus bertanggung jawab terhadap ajaran-ajaran yang menyebabkan pertumpahan darah seperti itu. Terdapat dalam kitab Government Agresi Our Jihad halamannya 7.
Yang kedua, di dalam memberikan komentar tentang pembunuhan 2 orang Inggris yang dilakukan oleh kaum muslimin yang fanatik. Dia mengatakan, apakah pembunuhan terhadap 2 orang Inggris ini disebut sebagai jihad? Apabila demikian, pembunuh tersebut merusak nama baik ajaran Islam. Hal yang seharusnya kita lakukan adalah menjalin hubungan dengan mereka dengan cara yang baik, sehingga mereka dapat menjadi muslim karena melihat perbuatan baik kita. Sewaktu saya mendengar tentang orang-orang tersebut, saya benar-benar sedih karena mereka telah berada jauh dari ajaran Quran suci dan meyakini bahwa pembunuhan tersebut terhadap orang-orang yang tidak bersalah merupakan perbuatan yang baik. Terdapat di dalam kitab Malfujat bab Romawi 2 halaman 49 sampai dengan halaman 50. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita akhirkan sekian dulu video kita ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.